Jadi setiap orang yang masih butuh itu fakir. Yang biasanya nggak begini sekarang mah jadi begini. Makanya kan ada bahasa al-fakir gitu loh. Itu beneran fakir. Fakir tuh yang paling bagus al-fakiru ila rahmati rabbih. Fakir butuh terhadap rahmat Allah. Al-ghina kebalikan al-fakru. Mau tahu al-fakru fakir maknanya apa? Butuh. Fakru fakir itu artinya butuh. Ghina itu artinya kaya. Itu bahasa simple. Secara etimologi, secara kamus, al-fakru itu artinya butuh, bukan fakir. Jadi setiap orang yang masih butuh itu fakir. Makanya kan ada bahasa al-fakir gitu loh. Itu beneran fakir. Fakir tuh yang paling bagus al-fakiru ila rahmati rabbih. Fakir butuh terhadap rahmat Allah. Yang jelek itu al-fakiru ida dunya, fakir terhadap dunia. Lah, maaf. Uang sudah miliaran, tapi butuh diapresiasi, berarti masih fakir. Uang sudah miliaran, tapi masih butuh dipuji, masih butuh dipilih, berarti fakir. Biasanya orang butuh itu ngejujung, nyamper-nyamper. Ini bisa kita bayangin ya, kita bisa bayangin. Kamu tahu calon legislatif misalnya, kita tidak ngomongin mereka jelek ya, ini oknumnya, nggak semua. Mereka kan gagah-gagah, cantik, uang jutaan lah ada lah, insya Allah buat nyalon mah ada gitu tuh, buat masang muka di spanduk tuh ada, dicetak. Ya butuh lah uang, entah itu 1,5 miliar atau 1 miliar. Macem-macem sih, kepala desa ya butuh 1 miliar, 2 miliar untuk kampanye, untuk gitu ya. Karena dia butuh untuk dipilih, dia butuh jabatan, berarti dia butuh jabatan. Fakir atau kaya? Oke, fakir. Maka terlihat kefakiran dia tatkala nyamperin warga. Minta-minta, coba bayangin. Itu minta-minta, itu pengemis itu. Meskipun kelihatannya ngasih, hakikatnya mereka minta. Ayo kaos nih Pak, uangnya nih Pak, pilih saya, coblos saya Pak, ini Pak. Belum, dia harus acting-actingan dulu. Begitu. Di kamera. Biar dipilih. Bayangin, tingkah lakunya orang fakir tuh, orang fakir tuh begitu. Kamu kalau lagi butuh uang, nyamperin nggak? Nyamperin ngejujung. Kamu butuh nasihat, nyamperin. Orang butuh tuh nyamperin. Masa ya sumur yang nyamperin, ya timba yang nyamperin sumur. Kamu butuh makan, ya samperin makannya. Jangan tolong makan, mau datang ke sini. Ih, siapa kamu? Gak bakal bisa itu makanan datang ke kamu. Kamu yang datang ke makanan. Ambil makanan itu. Kecuali nyuruh orang ya. Ini antara kamu dengan makanan, kamu nyuruh, makanan, datanglah terbang ke saya. Gak akan ada yang bisa. Kamu ambil makanan. Entah itu lewat tangan kamu, atau nyuruh orang lain. Jadi, orang butuh itu ngejujung. Orang fakir itu ngejujung. Nah, pengemis-pengemis nyamper ke rumah-rumah. Lah, karena butuh dipilih, butuh dicoblos, lihat ke masjid-masjid, ke musola-musola. Begitu capeknya juga tetap ceramah-ceramah, pidato-pidato, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan begini, saya akan begini. Itu pagi, siang, sore, malam, keliling kemana-mana. Ya ke warga, ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke majelis taklim. Udahlah itu ngeluarin duit, sudahlah nyumbang sejadah, sudahlah nyumbang karpet, sunatan massal. Duit keluar, tenaga keluar, pikiran keluar, harus ngejujung. Wah, fakir jidan kamu. Iya kan, ini fakir jidan sudah. Ya fakir ngejujung, salah satu butuh sih. Sementara kamu yang uangnya memang tinggal di kantong, 2.000 perak. Ini juga kripto 2.000. Buat beli apa ini? Mau DPR? Gak ngapain. Milih ngaji aja. Itu warna kampanye apa sih? Suker temen lah apa
Kamu kalau mau ini begini, berjuang apa kemana ke sana. Enggak, saya pengen ngaji. Tapi nanti kamu dapat uang, kamu dipilih, kamu pinter. Nanti kamu dihormati sama rakyat. Saya tidak butuh dihormati. Saya tidak butuh dipilih, misal. Tapi jangan ngomong begitu, nggak baik. Kadang sombong. Ya, habisi dulu begitu. Sok-sokannya begitu. Tapi sekarang nggak mau ngomong-ngomong. Tapi ibaratnya seakan-akan hati ini berkata demikian, ya, saya nggak butuh dipilih. Saya nggak butuh dicoblos, saya tidak butuh terkenal, saya tidak butuh jabatan. Yang saya butuhkan adalah ilmu. Wah, ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu kaya jiwa, sehingga nggak butuh siapapun dan nggak kemana-mana. Emang maunya dia ke Allah saja. Bahkan orang-orang yang datang kepada dia, dianya nggak kemana-mana. Ya syukur-syukur kaya materi, kaya jiwa. Jadi dia sudah merasa cukup. Punya toko material kan kaya lah, lumayan punya uang 100 juta, 200 juta mah gitu. Tabungan, toko material kan kaya. Sudah cukup saya. Pak mau berkembang itu nanti aja. Pak mau nanti aja. Tapi nggak berkembang orang. Kalau secara dunia nggak berkembang, orang terbelakang. Tapi kalau secara ukhrawi emang orang kaya beneran tuh, orang yang betul-betul hatinya tuh akhirnya nerima. Maka orang yang qanaah itu wajar kalau dianggap sebagai orang yang lebih luas, lebih kaya daripada batu apa, kaya daripada laut.